Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. 3 hal ini membuat Anies sangat berbahaya bagi demokrasi. Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Anies Baswedan ini adalah sosok yang mengerikan. Dia bukan orang sembarangan yang bisa dibodoh-bodohi. Harus ada cara-cara dan strategi cerdas untuk menjegal karir politik orang ini. Satu kata buat Anies, yakni jegal. Kenapa harus dijegal? Karena dia ini berbahaya bagi demokrasi. Apa yang ia katakan beberapa waktu silam dibandingkan dengan sekarang sangat begitu merepresentasikan sebuah kemunafikan. Setidaknya ada 3 hal yang pagi tahu, sore malah tahai. Pendapat dan pandangannya soal FPI, Prabowo, dan Soeharto. Mari kita simak. Awalnya, Anies saat menjadi tim sukses Presiden Jokowi demi posisi menteri pernah menganggap FPI ini adalah kebahayaan bagi demokrasi. FPI dihajar habis oleh mulut orang ini. Semua orang euforia memuja-muji Anies, bahkan sampai dibuatkan petisi untuk menaikkan Anies sebagai Mendikbud. Kalimatnya sungguh berhasil mempengaruhi orang-orang bodoh yang ada di Indonesia. Orang-orang ini mungkin bukan bodoh, tapi polos, tertipu dengan apa yang diucapkan Anies. Tapi saat itu, orang ini kelihatannya belum ketahuan munafik. Premis pertama tidak pernah bisa membuat kita menyimpulkan orang itu jujur atau tidak. Hanya sebagian orang yang mata batinnya terbuka bisa melihat Anies ini munafik. Saya bukan orang yang memiliki mata batin dan cakra yang terbuka untuk melihat orang ini. Tapi, ketika ada teman penulis yang berkata bahwa kita harus hati-hati dengan Anies, saya mendengarnya dan terbuka. Meski saya sempat suka dengan orang ini, saya pun menghentikan pujian-pujian kepada Anies saat itu. Tapi, saya masih suka sama orang ini. Setidaknya, karena dia ini punya statement yang menyegarkan dan berani melawan Prabowo. Anies ini paling gaspol mengatakan soal pelanggaran HAM yang sering disematkan kepada Prabowo. Prabowo dianggap sebagai orang yang bermasalah untuk HAM. Prabowo yang saat itu menjadi rival Jokowi di tahun 2014 dihajar habis oleh Anies Baswedan. Salah satunya dengan membawa-bawa pelanggaran HAM dan sukses Prabowo berhasil dihabisi dan dipermalukan. Akhirnya tidak bisa dipungkiri bahwa Anies adalah sosok yang cukup berpengaruh bagi kemenangan Jokowi dan ini bisa dianggap playmaker. Tapi saya lagi-lagi diam, tidak mau memuja-muji dia ketinggian karena ucapan teman saya yang bisa dianggap cakranya terbuka mengetahui motivasi asli Anies. Dia menjalankan karirnya di Mendikbud dengan tanpa adanya gebrakan. Hentikan MOS, ternyata pelecehan junior tetap ada. Lalu yang paling membuat geleng-geleng kepala adalah soal Frankfurt Book Fair yang benar-benar mengecoh. Akhirnya dia dipecat, dibuang, dan ditendang dari kursi kementerian. Saat ia ditendang dari kursi Mendikbud oleh Jokowi, Anies pun kecewa. Dia menangis meraung-raung dan mungkin mengemis-ngemis pada wakil Jokowi saat itu. Nah, dari sanalah terbukanya kedok bahwa Anies ini orang gak baik. Dia akhirnya di-endorse oleh Pak JK kepada Prabowo. Dia sekarang mulai mengkhianati dirinya sendiri, mencoreng wajahnya sendiri dengan cara masuk ke dalam koalisi partai yang dipimpin oleh Prabowo yang pernah ia sebut bermasalah dengan hak asasi manusia. Ketika dia maju dengan bernafsu. Nafsu politiknya tak terbantahkan. Dari sini rakyat Indonesia mulai melihat ternyata orang ini mencirikan seburuk-buruknya sifat politisi yang benar-benar begitu cair dan tidak malu-malu menggunakan kemudian menunggangi agama untuk melakukan tindakannya yang tercemar, menggunakan agama untuk mengalahkan Ahok. Karena tanpa melihat agama, Ahok pasti menang. Maka Anies harus berafiliasi dengan Prabowo dan FPI yang merupakan orang-orang bermasalah di masa lalu menurut Anies sendiri. Anies harus berpindah. Saya nggak kepingin ngomongin dia sedang, jangan. Setelah FPI dan Prabowo, Anies juga mulai melihat potensi di cendana. Soeharto yang pernah ia cibir dengan kasar saat itu, sekarang ia mulai masuk dan mengagung-agungkan Soeharto sebagai pemimpin terbaik. Padahal menurut media-media baik dalam negeri sampai asing, Soeharto adalah buruk. Ia adalah kegagalan sejarah di bangsa ini. Kenapa? Karena krisis 1998 disebabkan karena dia. Utang negara kepada IMF membuat Indonesia hancur. Dia yang menjual Freeport ke asing. Gila betul kan? Inikah yang disanjung-sanjung Anies? Buat rakyat Indonesia dia sangat berbahaya. Karena di mana harta dan tahta berada, di sana Anies berada. Bahaya. Dia harus segera dijegal karir politiknya. KPK lagi nggak ada novel. Semoga KPK bisa mengusut. Firly jangan main-main juga. Bosan rakyat lihat hal ini? Begitulah, bosan-bosan. Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Redaksi Jurnal pamit, sampai jumpa.
Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Gara-gara novel Baswedan, Komnas HAM jadi tak beretika. Ditulis oleh Erika Ebener di SeaWorld.com. Beberapa hari ke belakang, saya melihat dunia maya Indonesia sudah tidak lagi meributkan masalah novel Baswedan yang dinonjobkan dari KPK pasca dinyatakan tak lulus tes wawasan kebangsaan. Mungkin isu soal novel Baswedan dan TWK ini terlibas keviralannya oleh kehebohan berita adanya masyarakat Madura yang mengusir tenaga nakes dari kampung mereka. Di sela-sela kehebohan antar berita, saya membaca berita tentang komentar Mahfud MD yang membenarkan sikap Ketua KPK Firly Bahuri yang tidak memenuhi panggilan Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi terkait TWK dan kelompoknya novel Baswedan. Pada berita itu, Mahfud MD mengatakan, apa hubungannya TWK dengan pelanggaran HAM? Saya langsung bilang, yes, pada komentar Mahfud MD itu. Mengapa? Karena sebuah komentar itu bisa dikatakan tepat kena sasaran jika diucapkan oleh orang yang tepat pula. Mahfud MD sebagai seorang pakar hukum, jelas memahami, bahkan sangat memahami sekali setiap kata yang dia ucapkan. Cuma jangan aneh saja, kalau di jagat maya Indonesia, netizen plus 62 akan belagak seperti Pak Endul semua, lebih ahli dari ahli. Novel Baswedan ditendang dari KPK pasca dia dinyatakan tidak lulus TWK, lalu melaporkan perkara ke Komnas HAM yang artinya Novel Baswedan menganggap bahwa keputusan pemecatan dirinya oleh Ketua KPK dipandang sebagai tindakan pelanggaran HAM. Kemudian, oleh Komnas HAM, laporan novel Baswedan ini ditanggapi dengan melayangkan surat panggilan kepada para Ketua KPK. Atas panggilan Komnas HAM tersebut, Ketua KPK jelas-jelas menyatakan menolak untuk memenuhi panggilan itu. Jika Komnas HAM tidak menjelaskan di mana terdapat pelanggaran HAM-nya atas TWK dan keputusan pemecatan novel Baswedan yang tidak lulus TWK, yang kemudian direspon oleh Komnas HAM bahwa Komnas HAM sendiri belum bisa memberi jawaban. Lantaran pihaknya pun hingga kini belum menyimpulkan apapun dalam perkara tersebut. Apa nggak lucu itu Komnas HAM? Kemana etika Komnas HAM sekarang? Hilang dicuri novel Baswedan. Antara Komnas HAM dan KPK, keduanya sama-sama sebuah komisi di bawah Presiden Jokowi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu, aturan apa yang sudah menempatkan hierarki Komnas HAM lebih tinggi dari KPK hingga Komnas HAM lancang menggunakan istilah panggilan atau memanggil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi? Lebih-lebih Komnas HAM sendiri tidak mampu menjelaskan di mana pelanggaran HAM-nya atas TWK. Sebagai sesama komisi pemerintahan, sedianya Komnas HAM tak sembarangan menerbitkan surat panggilan, apalagi dalam posisi Komnas HAM sendiri masih tak paham pada duduk permasalahannya. Jika Komnas HAM membutuhkan klarifikasi, akan lebih elegan kalau pihak Komnas HAM berkunjung atau sowan ke kantor KPK dan bertemu dengan Ketua KPK lalu bertanya, Pak Firly, saya menerima laporan dari kelompok 51 yang dipecat karena tidak lulus TWK. Kelompok novel Baswedan ini merasa bahwa keputusan yang telah dibuat oleh Bapak telah melanggar hak asasi mereka sebagai manusia, atau bukan kadal gurun, walaupun kelakuan novel Baswedan ini lebih kadal gurun dari kadal gurun. Sampai sekarang saya belum dapat menyimpulkan apa-apa. Saya ingin mendengarkan versi dari Pak Firly terkait pemecatan kelompok 51 ini. Seperti apa? Cara seperti ini akan lebih sopan, lebih elegan, dan lebih beretika antar sesama komisi pemerintahan. Saya malah sekarang jadi berpikir, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini seperti tidak paham batasan-batasan apa-apa yang masuk ranah hak asasi manusia. Sekarang saya mau tanya, mendapatkan pekerjaan itu hak atau kewajiban? Lalu siapa pihak yang wajib memberikan pekerjaan? Selain itu, yang namanya hak adalah sesuatu yang harus dimiliki tanpa adanya persyaratan. Hak hidup, apa kita harus bayar untuk bernafas? Barang siapa yang mencabut hak hidup seseorang akan dihukum pidana. Hak pendidikan, pemerintah menciptakan seluruh instrumen pendidikan sampai untuk anak yang berkebutuhan khusus, yang invalid, dan anak yang tervonis pidana sekalipun. Jika mendapatkan pekerjaan itu hak semua orang tanpa terkecuali mau bodoh atau pintar, harus mendapatkan pekerjaan. Dan jika mendapatkan pekerjaan itu adalah kewajiban, lalu mengapa Komnas HAM menerima laporan novel Baswedan? Apa Komnas HAM tidak tahu bahwa setiap ASN di semua instansi pemerintah wajib melakukan TWK sebelum diangkat menjadi ASN? Jadi sudah benar apa yang dinyatakan oleh Ketua KPK bahwa dia hanya akan memenuhi panggilan dari Komnas HAM jika Komnas HAM mampu menjelaskan di mana letak pelanggaran HAM-nya atas pemecatan novel Baswedan dan kawan-kawan sebagai akibat dari kegagalan mereka atas TWK. Ini Komnas HAM jadi hilang etika gara-gara menerima laporan dari novel Baswedan. Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Redaksi Jurnal pamit, sampai jumpa.